Subbagian 3.2 Branching and Merging. Dalam BPMN, percabangan dan penggabungan atau branching and merging digambarkan dengan bantuan gateway. Kita akan mulai dengan melihat XOR gateway. Gateway ini mewakili pilihan atau eksklusif. XOR split gateway mengambil sebuah token dan meneruskannya ke cabang keluar yang memenuhi kondisi yang ditetapkan. Pada bagian selanjutnya pada proses, cabang-cabang alternatif ini mungkin bergabung lagi dengan bantuan XOR join. Token mungkin sampai pada satu cabang atau lainnya, tapi apapun yang diproses setelah itu adalah sama. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana untuk memahami bagaimana XOR gateway bekerja. Di sini kita melihat proses pengecekan tagihan. Ketika sebuah faktur diterima, kita perlu memeriksa apakah faktur memiliki ketidaksesuaian. Lalu kita sampai pada XOR split. Kita akan melanjutkan tergantung pada kondisi yang disebutkan. Jika tidak ada ketidaksesuaian, maka kita akan mengirim faktur. Jika ada ketidaksesuaian, tapi dapat diperbaiki, maka kita akan mengirim ulang faktur kepada pelanggan. Dan jika ada ketidaksesuaian dan tidak dapat diperbaiki, maka kita akan memblokir faktur dan kita meneruskan ke XOR join. Token diteruskan untuk menyimpan faktur dan proses selesai. Jika faktur dikirim, XOR join juga langsung meneruskan token untuk menyimpan faktur dan proses selesai. XOR join juga langsung meneruskan token jika faktur dikirim ulang kepada pelanggan. Mari kita lihat gateway tipe kedua, yaitu AND gateway. AND gateway digunakan untuk menunjukkan bahwa aliran paralel telah dipicu dan aliran tersebut sinkron. Jika token sampai pada AND split, dua token akan dibuat pada sisi luaran atau output. Keduanya dapat diproses secara independen. AND join membutuhkan tidak satu token, tapi ada token pada setiap cabang masuk. Dan token ini akan disinkronkan. Hanya ada satu token yang dikeluarkan pada sisi output. Mari kita lihat sebuah proses umum di mana kita dapat lebih memahami cara kerja AND gateway, yaitu proses cek keamanan di bandara. Setiap penumpang menerima boarding pass, dan dengan boarding pass ini mereka dapat meneruskan ke cek keamanan. Dua hal harus dilakukan secara independen satu dengan lainnya. Penumpang harus dipindai, dan barang bawaan si penumpang juga harus dipindai. Kita semua mungkin pernah mengalami bahwa terkadang kita yang lebih cepat dan kita harus menunggu barang bawaan. Sementara di lain waktu, barang sudah menunggu kita saat kita melewati alat pemindai. AND gateway membuat dua token terpisah untuk diproses secara independen. Jadi bisa saja pertama penumpang dipindai, baru kemudian barangnya. Ketika keduanya sudah selesai dilakukan, maka AND join akan mensinkronkan token dan pelanggan beserta barangnya dapat meneruskan ke level atau ke terminal keberangkatan. Terdapat situasi di mana XOR dan AND gateway tidak cukup. Mari kita lihat proses distribusi pesanan. Sebuah perusahaan memiliki dua gudang, satu di Amsterdam, yang lainnya di Hamburg, yang menyimpan produk berbeda. Saat pesanan diterima, pesanan akan didistribusikan ke seluruh gudang berikut. Jika produk yang relevan disimpan di Amsterdam, pesanan akan dikirim ke sana. Demikian pula kalau beberapa produk yang diminta itu disimpan di Hamburg, maka pesanan akan dikirim ke sana. Setelah itu, pesanan akan didaftarkan dan proses selesai. Proses ini dapat digambarkan dengan AND dan XOR gateway.
Ketika order diterima, maka baris barang pesanan diperiksa, kemudian kita sampai pada XOR gateway yang pertama. XOR gateway ini memisahkan 3 kondisi, yaitu pesanan yang hanya mengandung produk Amsterdam, pesanan yang hanya mengandung produk Hamburg, atau pesanan berisi produk Amsterdam dan Hamburg. Kalau pesanan mengandung produk Amsterdam dan Hamburg, maka N-split digunakan untuk secara terpisah meneruskan subpesanan ke gudang Amsterdam dan Hamburg. N-join mensinkronkan kedua cabang ini. Akhirnya, XOR join menggabungkan cabang alternatif ini sehingga pesanan didaftarkan dan selesai. Kita dapat lihat di sini bahwa aktivitas meneruskan subpesanan ke gudang Amsterdam muncul 2 kali. Juga meneruskan subpesanan ke Hamburg muncul 2 kali. Hal ini adalah hal yang kurang efektif untuk memodelkan aktivitas ini. Lalu, bagaimana kita memperbaikinya? Kita dapat menampilkan banyak pilihan atau multi-choice dengan menggunakan OR gateway. OR gateway menunjukkan bahwa satu, beberapa, atau semua cabang lanjutan di-trigger untuk OR split. Kondisi yang terkait ditunjukkan pada panah. OR join harus mensinkronkan semua cabang yang aktif. Jika hanya satu cabang yang aktif, token langsung dilewatkan. Jika lebih dari satu cabang masuk yang aktif, maka disinkronkan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana proses distribusi kita jika kita menggunakan OR gateway. Ketika order diterima, maka kita periksa baris barang pesanan. Kemudian kita masuk ke OR split. Jika hanya produk Amsterdam yang dipesan, kita teruskan subpesanan ke gudang Amsterdam. Lalu XOR join meneruskan ke aktivitas mendaftarkan pesanan dan pesanan selesai. Dengan cara serupa, jika hanya produk Hamburg yang dipesan, maka OR join meneruskan pesanan ini ke sisi output. Jika pesanan berisi produk yang disimpan di kedua gudang, maka OR split menghasilkan 2 token terpisah untuk setiap cabang, lalu pesanan dikirim ke Amsterdam dan Hamburg. Lalu kedua token disinkronkan sebelum melanjutkan ke aktivitas mendaftarkan pesanan dan pesanan selesai. Sampai saat ini, kita sudah melihat 3 tipe gateway untuk menunjukkan 3 jenis perilaku yang berbeda. Ada perilaku keempat yang disebut pengerjaan ulang atau rework atau perulangan, atau disebut juga dengan repetition. Ini tidak akan ditunjukkan dengan gateway baru, tapi akan menggunakan gateway yang sudah kita ketahui. Mari kita lihat cara kerjanya dengan menggunakan kasus menangani korespondensi kementerian. Di kantor Menteri Keuangan, setelah pertanyaan Menteri diterima, pertanyaan itu didaftar ke dalam sistem. Kemudian, penyelidikan itu diselidiki sehingga tanggapan Menteri dapat disiapkan. Finalisasi tanggapan meliputi persiapan tanggapan itu sendiri oleh petugas kabinet dan peninjauan tanggapan oleh panitera utama. Jika panitera tidak menyetujui tanggapan tersebut, yang terakhir perlu menyiapkan lagi sebuah tanggapan dan ditinjau kembali. Prosesnya hanya selesai setelah tanggapan disetujui. Bagaimana kita menampilkan perilaku berulang ini? Kita dapat menggunakan XOR gateway. Mari kita lihat dalam model ini. Misal, penyelidikan menteri diterima, maka penyelidikan didaftar dan diinvestigasi. Kemudian ada XOR join gateway yang menjadi pintu masuk loop. Dalam loop, respon disiapkan dan diulas. Jika disetujui, maka proses selesai. Jika tidak disetujui, maka kita menggunakan loop untuk kembali ke titik awal. Lalu kita siapkan dan kaji lagi. XOR join menandai pintu masuk loop dan XOR split menandai pintu keluarnya.